tadi kita lihat dalam polling Twitter, kecantikan jadi produk yang paling dicari warganet ya. Lantas bagaimana dengan data yang dimiliki oleh sejumlah e-commerce? Kita akan segera bergabung dengan narasumber kita. Selain tadi kita lihat data-datanya apa saja yang paling menarik, ada juga kita lihat trennya bagaimana. Sudah bergabung bersama kami Arsy Andini, Executive Director Indonesian E-Commerce Association. Halo, selamat malam Ibu. Selamat malam Mbak. Dan juga bergabung bersama kami pemerhati marketing ada Pak Yuswo Hadi melalui sambungan Zoom. Halo, selamat malam Pak Yuswo. Halo Mbak Dia. Selamat petang. Ya. Iya, saya pertama kali ke Ibu dulu. Ibu, ini sebenarnya bagaimana kalau kita lihat di sini kan trennya tadi ada 4 hal ya, ada kecantikan termasuk juga elektronik. Bagaimana sebenarnya tren pembelian selama pandemi COVID-19 di e-commerce, Bu? Oke, mungkin trennya ada beberapa ya, variatif ya Mbak. Karena kan memang kita tahu kalau e-commerce itu ada fokus-fokusnya. Ada e-commerce fashion, ada juga ride hailing, transportasi juga termasuk e-commerce. Jadi contoh kalau di fashion memang yang paling laku atau diminati itu biasanya yang brand ataupun lokal brand yang memang ada di e-commerce. Karena kan mungkin mereka tidak bisa ke mall dan lain-lain, jadi mereka shifting belinya ke online, seperti itu. Kalau misalnya ride hailing ataupun transportasi, banyak makanan, kuliner. Jadi orang nggak bisa dine in, mereka akhirnya delivery ke rumah gitu. Cuman kalau untuk dari data tahun 2019 kemarin, memang ada 3, fashion, kosmetik, dan travel. Fashion? Kalau di Harbolnas tahun kemarin. Kalau di Harbolnas tahun kemarin fashion, betul. Kemudian kosmetik dan travel. Artinya ada yang berubah. Tadi kalau kita lihat, kita singgung sedikit hasil polling, ada kesehatan. Bagaimana dengan produk-produk kesehatan, Ibu? Ya betul, jadi awal-awal pada saat kita awal pandemi kesulitan untuk mendapatkan amenities ataupun barang-barang medical, semua memang mencari di online. Masker 3-ply, masker 2-ply, hand sanitizer dan lain-lain jadi most wanted product. Tapi setelah itu, setelah keadaan membaik, baik ke daily goods atau tuh barang-barang harian yang paling banyak dibeli untuk online. Jadi bisa dikatakan online ini masa pandemi justru bisa dikatakan peningkatan. Dan apalagi ada festival-festival yang dijalankan bareng, campaign bareng, promosi bareng, dan hasilnya memang trafficnya itu penjualan yang besar untuk e-commerce. Oke, e-commerce di masa pandemi besar. Bagaimana Pak Yuswadi, Anda melihat ini sudah besar, apalagi dengan sekarang hari ini Harbolnas. Apakah ini menambah kegairahan masyarakat untuk mengonsumsi barang di e-commerce atau marketplace? Ya Mbak Dia, jadi sebenarnya ada 2 tarik menarik ya. Di satu sisi adalah memang going online ya, customer itu sebenarnya saya ada 4 tren ya di masa pandemi. Yang pertama itu namanya stay at home lifestyle. Gaya hidup itu kayak beauty tadi, kecantikan saya kira akan banyak lebih kepada beauty at home. Jadi bagaimana kita konsumsi kecantikan tapi untuk dipakai di rumah. Kemudian tren ke arah basic needs ya, grocery, makanan dan seterusnya. Kemudian go online dan kemudian empati. Tadi kelihatan di formasinya ya, kecantikan tertinggi, kemudian elektronik dan seterusnya. Fashion yang kelihatan menarik karena nggak terlihat. Di satu sisi memang customer ke arah online, tapi di sisi lain perlu diingat bahwa ini masa resesi ya. Barusan kemarin BPS mengumumkan kita resesi ya, sehingga daya belinya turun ya. Di satu sisi Harbolnas ini orang akan rame-rame ke online, tetapi di sisi lain kemampuan daya beli itu di akhir tahun ini turun ya, sehingga nanti customer akan smart ya, pilih-pilih mana-mana produk yang harus dibeli secara online dan mana-mana produk yang enggak gitu ya. Jadi tarikannya 2, di satu sisi going online, di sisi lain daya beli menurun. Nah, daya beli menurun digenjot dengan promosi yang sering diadakan oleh e-commerce. Ibu, ini seberapa sering, apakah di tahun lalu jauh lebih sedikit promonya dibandingkan tahun ini karena untuk mengenjot konsumsi, atau sebenarnya sama saja Ibu? Oke, jadi untuk yang IDEA Manage itu Harbolnas 12-12 itu bisa dibilang acara yang pionirnya, Harbolnas awal yang sudah berjalan 9 tahun ini. Jadi memang untuk mengenjot ini kita perlu ekosistem yang bergabung Mbak. Jadi tadi betul kata Pak Yuswo Hadi, bagaimana sih daya beli ini menurun. Nah, gimana kita mendorong daya beli konsumen, memang kita ajak perbankan,
untuk memberikan subsidi promo tambahan. Jadi dari e-commerce, dari platform memberikan promo diskon besar, dari perbankan nambahin diskon lagi. Jadi itu yang memang terjadi di Harbolnas untuk mendorong pembelian konsumen. Karena kan kalau misalnya kita hanya berharap pada daya beli konsumen sekarang, kita tahu semua lagi masa sulit. Jadi memang kita bersama-sama gotong royong buat mendorong daya beli, memberikan subsidi-subsidi promo diskon lebih besar. Itu satu. Kedua, memang pemerintah di sini juga sangat support untuk pemulihan ekonomi nasional, PEN. Banyak sekali kegiatan untuk mendorong penjualan online dan juga produk lokal. Jadi bergotong royong sama-sama untuk memaksimalkan pembelian seperti itu. Baik, bergotong royong tadi ada dari e-commerce memberikan diskon, kemudian dari lembaga pembiayaan atau perbankan memberikan diskon. Kita akan tanyakan lagi nanti, tahan dulu seperti apa, kemudian apakah ini membuat orang semakin ingin berbelanja walaupun kita tahu Indonesia masuk ke dalam alam resesi atau jurang resesi. Kita akan tahan dulu narasumber kita akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Connected. Kita akan lanjutkan perbincangan malam hari ini soal tren belanja daring. Masih bersama dengan kami ada Ibu Arsy Adini, Executive Director Indonesia E-Commerce Association, dan juga bergabung bersama kami pemerhati marketing Pak Yuswo Hadi. Tadi kita sudah membahas panjang lebar soal bagaimana psikologis pembeli, tapi saya juga tertarik psikologis para penjual ya, karena kita juga tahu Pak Yuswo Hadi bahwa banyak sekarang yang terkena pemutusan hubungan kerja, akhirnya mereka harus menjadi pengusaha atau entrepreneur, menjual barang-barang yang kita sering sebut dengan UMKM. Sejauh ini Anda melihat bagaimana strategi pemasaran yang kemudian dilakukan oleh masyarakat yang terdampak PHK ini kemudian dimasukkan ke dalam seperti marketplace misalnya? Ya, betul. Jadi sekarang ini di sisi supply ya, di sisi pelaku memang terjadi migrasi besar-besaran karena memang kalau katakanlah di resto nggak bisa dine in ya, kemudian kita nggak bisa ke pasar, nggak bisa ke mall ya, sehingga kemudian pemain otomatis akan migrasi ke ranah online ya. Cuman memang perlu diingat teman-teman bahwa migrasi ke online itu bukan berarti terus kita buka di marketplace kemudian terus customer datang berduyun-duyun, nggak begitu ya, karena di situ harus ada marketingnya, harus ada SEO-nya, harus kita delivery-nya harus bagus gitu. Nah, ini terjadi gap ya. Jadi di satu sisi karena prosesnya cepat ya, pemain yang awalnya offline itu dipaksa untuk online, tetapi kebanyakan mereka masih mindset-nya masih offline sebenarnya, sehingga begitu tuntutan untuk cepat beralih ke online. Beberapa hal misalnya di customer service ya, di fulfillment itu menjadi agak terkendala karena memang prosesnya cepat sekali, proses untuk berpindah itu cepat sekali, marketingnya segala macam juga masih berjalan kurang maksimal. Nah, ini memang masih butuh waktu, nanti setahun 2 tahun akan mulai terbentuk dan saya prediksikan akan permanen. Jadi setelah pemain ini pada going online, customer juga going online, nanti akan prosesnya akan permanen. Jadi seterusnya akan mulai ya pelan-pelan akan mengarah kepada online. Jadi memang the future ya ke depan memang arahnya akan ke online. Walaupun tetap yang offline itu nggak akan ditinggalkan dan nggak akan mati. Gitu kira-kira Mbak Tia. Kalau ke depan 1-2 tahun kita kira-kira akan going online semuanya, baik pembeli maupun penjual. Artinya ini seperti tadi ada problem atau ada kendala di penjual, seperti mereka harus bekejar-kejaran dengan sistem ya. Bu Arsy bagaimana menanggapi hal ini? Apakah dari asosiasi Ibu memberikan pelatihan atau memberikan hal-hal yang memudahkan bagi pemain baru yang ingin bergabung? Ya. Sebenarnya kalau kami lihat memang lagi krisis gini kan orang jadi dituntut buat kreatif ya. Jadi kalau dilihat dari angka onboarding ataupun angka UKM offline yang yang offline move ke online memang terus meningkat. Tapi yang perlu diperhatikan memang edukasi pasca onboarding atau pasca habis mereka online. Karena ini ibaratnya platform, kita mendukung dengan semua marketing tools yang dalam platform e-commerce, tapi kerjasama dari tiap UKM sangat dibutuhkan. Bagaimana mereka juga aktif update produk, mereka juga fast respon,
mereka juga promosikan merchant-merchant yang ada di dalam situ semua. Jadi memang kita memberikan pelatihan intensif dan komprehensif dalam kurikulum UMKM yang akan going online. Kita juga memang menargetkan sampai Desember ini dalam program Bangga Buatan Indonesia mendorong semua UMKM yang belum online untuk online dan kita berikan bimbingan. Saat ini udah ada 2,9 juta onboarding baru dari UKM offline ke online. Nah, ini PR kita bersama untuk edukasi, tapi saya percaya memang online jadi opsi yang paling terbaik untuk mereka tetap meneruskan bisnisnya. Jadi offline-nya tidak ditinggalin, tapi online menjadi opsi untuk tetap menghidupkan bisnis offline-nya mereka gitu. Jadi emang sinergi. Bu Arsy tadi sempat menyebutkan soal peran pemerintah sejauh ini dalam apa peran pemerintah untuk bisa kemudian membuat ekosistem di perbelanjaan daring ini semakin bisa menggenjot konsumsi masyarakat. Ya, jadi memang tadi kita membuat program dari bulan Mei sampai sekarang namanya Bangga Buatan Indonesia. Itu khusus buat mendorong UMKM offline ke online. Nah, setelah mereka online pun akan dibimbing untuk mereka sustain atau mereka sukses belanja online. Jadi bukan berarti habis online mereka gagal, mereka akan pergi gitu saja. Jadi memang dibimbing, lalu memang pemerintah mendorong stimulus-stimulus yang memang dipersiapkan untuk mendorong pembelian konsumen. Karena memang ini udah banyak nih UKM-nya, merchant-nya udah banyak, tapi yang beli harus lebih banyak. Tapi kita juga harus membantu masyarakat bagaimana daya belinya itu ditingkatkan. Maka dengan salah satunya festival-festival yang dijalankan bersama ini menurut saya sangat baik karena memang terbukti kalau festival itu meningkatkan sekali transaksi online. Dalam satu kali Harbolnas saja itu 200% itu pasti meningkat. Seperti itu. Artinya hari ini angka existing yang kemudian bertambah sekitar 2.000% ya, Bu Arsy? 200% untuk 9 tahun kita menjalankan Harbolnas. Oh, 200% selama 9 tahun? 200% untuk satu merchant. Jadi memang kita percaya semua ini e-commerce mengalokasikan budget promosi sangat besar untuk Harbolnas. Dan sekarang sudah ada kurang lebih 200 platform e-commerce yang ikut Harbolnas. Dari mulai yang kecil, menengah, sampai besar. Itu semuanya ikut Harbolnas. Jadi akan terjadi memang marketing campaign berbarengan pada 2 hari. Dan pasti akan meningkatkan sales semuanya. Tapi kalau dari data terakhir, memang di tahun ini ketika ada promo-promo seperti ini, apakah angkanya dibandingkan tahun 2019 jauh lebih besar atau dengan pandemi ini orang menjadi membatasi pembelian? Jadi mungkin kalau angkanya ini kita masih berjalan ya Mbak. Jadi memang kita akan puncaknya nanti di 12-12, ada lagi festival kedua, 11-11, 12-12. Nah, di situ baru kita bisa lihat angkanya. Kalau angka tahun lalu kan 9,1 T itu 51%-nya produk lokal. Jadi memang festival ini juga proven buat mendorong produk lokal untuk dibeli masyarakat. Jadi nanti di Desember 12-12 kita bikin 1 hari khusus juga untuk produk lokal. Untuk mendorong UMKM tadi yang memang baru online ataupun yang sudah lama jualan online supaya lebih diprioritaskan untuk dibeli oleh konsumen. Pak Yuswo Hadi, ini tadi Bu Arsy menyebutkan atau menggarisbawahi ini soal UMKM atau produk lokal. Seoptimistis apa Anda melihat promo-promo yang digencarkan oleh e-commerce untuk bisa mengenjot ekonomi nasional setidaknya sampai akhir tahun 2020? Ya, jadi Mbak Dia, jadi ini adalah momentum teman-teman di e-commerce ya, karena kesempatan ini tidak bisa diulang ya. Jadi bahwa pandemi itu mendorong customer, karena dari dulu yang paling sulit adalah merubah perilaku customer dari offline ke online. Ya, itu yang dieduket kayak apa prosesnya pelan, tetapi dengan ada pandemi itu tiba-tiba tanpa diedukasi itu mereka migrasi sendiri gitu. Jadi ini adalah momentum ya, tahun emas ya, sementara yang lain berjatuhan. Ini bagi teman-teman di digital, di online, terutama di toko online atau e-commerce, ini adalah tahun emas gitu. Makanya ini kunci. Jadi begitu kita memasuki tahun ini dan tahun depan itu digenjot, maka begitu nanti berubah ke online, maka dia akan nggak balik lagi gitu ya.
nggak balik lagi. Makanya ini pekerjaan besar bagi teman-teman di e-commerce karena ini momentum yang mungkin 100 tahun lagi mungkin nggak berulang gitu ya. Jadi ini momentum yang luar biasa untuk bagaimana kalau dalam kondisi normal mereka itu sulit diedukasi, maka dengan adanya pandemi mereka dipaksa gitu ya, dipaksa. Makanya momentum kayak Harbolnas ini luar biasa, tahun ini istimewa ya, karena ini akan bisa membawa ya bedol desa gitu ya, migrasi dari offline ke online gitu ya. Sehingga nanti, dan saya meyakini bahwa nanti even setelah vaksin diproduksi dan didistribusi, itu nanti mereka nggak akan balik. Walaupun nanti akan terjadi keseimbangan antara offline dengan online. Namanya omni. Jadi nanti yang menang di ranah yang baru, itu adalah di landscape yang baru, di new normal, itu adalah mereka yang kuat di offline maupun online. Namanya omni. Ya, omni strategi, omni channel. Jadi nanti online akan makin cepat ya share-nya, tetapi offline-nya nggak akan ditinggalkan. Dan konsumen itu tetap dia akan cari offline maupun online mana yang dia enak gitu. Ya, kalau memang enak di Indomaret gitu. Tapi kalau enak di Tokopedia gitu. Jadi nanti pendekatannya akan omni, dua-dua itu kayak amfibi, ya hidup di dua alam. Customer itu hidup di dua alam, alam offline sama alam online. Kira-kira gitu, Mbak ya. Baik, tadi disebutkan alam online ini lagi momentum emas ini di Harbolnas. Saya terakhir kepada Bu Arsy, ini kan tadi disebutkan begitu optimistis sepertinya Pak Yuswo Hadi ini soal bagaimana masa depan e-commerce Indonesia, tapi ada satu hal yang perlu dijawab adalah dengan peningkatan jumlah pembelian daring ada juga ancaman pencurian data pelanggan. Bagaimana sejauh ini Anda memberikan rasa aman kepada pelanggan di e-commerce supaya hal ini tidak terjadi lagi, Ibu? Oke, jadi kalau dari asosiasi kami mewakili member-member juga terus mengingatkan untuk sisi safety-nya. Jadi dari member-member kita, perusahaan-perusahaan e-commerce besar juga sudah punya standar SOP bagaimana mengantisipasi jika ada fraud, ada isu. Memang digital itu sangat cepat, mungkin semua bisa terjadi, tapi kami sudah menyediakan bagaimana batasan-batasan yang memang konsumen mendapat hak untuk belanja online. Misalnya apabila dia belanja terus belanjanya tidak sampai ke rumah, kemana sih yang mereka harus komplain? Bukan hanya platform yang memang bertanggung jawab, tapi di situ mungkin ada banyak ekosistem yang terlibat dari penjualan online. Contohnya logistiknya atau paymentnya, apakah sudah settle kah gitu. Jadi memang di sini e-commerce bisa memberikan satu kenyamanan berbelanja dan juga trust dari customer, tapi kita juga dibutuhkan untuk dukungan pemerintah untuk terus mendukung penjualan online supaya kita bisa bersama-sama memberikan edukasi konsumen bahwa online itu nyaman, online itu aman. Ya, jadi seperti itu. Jadi memang kenapa kita selalu mendorong untuk Harbolnas, kita mengklaim untuk Harbolnas di platform. Karena untuk kalau misalnya dijualan di sosial media, kita tidak bisa bertanggung jawab untuk kesehatiannya bisa dibilang. Jadi kalau misalnya platform e-commerce, kita bisa bagaimana sistem pengiriman, shipping, payment, dan lain-lain. Mungkin dari kami bisa menjamin seperti itu. Baik. Ini masyarakat harus ada trust kepada e-commerce karena e-commerce, asosiasi e-commerce juga berjanji untuk memberikan rasa nyaman dalam hal ini adalah data pelanggan karena ini adalah momentum emas untuk kebangkitan ekonomi nasional. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini.